Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Kaki Bumbung Pang. Ini milik Mas Holik ini. Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hah? Baik Mas. Baik ya. Ini sudah berapa puluh koleksinya ini? Masih dikit Mas. Hah? Masih dikit. Dikit. Bulan ini semuanya udah beranak Mas? Alhamdulillah Mas. Ini ada 7 induk apa 9 ya yang udah beranak. PE semua? Ya kebetulan pas PE-nya semua. PE semua. Nah ini yang ini Mas. Ini jantanan saya udah lama nggak lihat ini dari gimana sejarahnya. Ini Satria Wijaya saya ambil dari Kediri yang dulu masih kecil Mas. Ini? Sempat merantau di tempat teman. Ini? Ini ada 1 tahun hampir di sana. Umur berapa sekarang? Sekarang koel 1 pasang kisaran 2 tahunan lah. Ini? Ya. Ini 2 tahun? 2 tahun. Oh, ini 2 tahun. Mas, kalau dilepas berapa Mas? Masih bingung. Ini galak nggak sih? Enggak, cuma Hah? bercandaan aja lah. Ngapa nggak masih bingung Mas? Masih buat ini Mas. Hah? Apa ini buat pejantan. Buat pejantan. Terus kalau seumpama ini Mas, seumpama mau tidak mau ini mau dibayari orang, gimana? Ya, kita kalau emang mau niat untuk pengembangan Untuk di breeding. dengan harga yang intinya sesuai dengan pengambilan saya dulu. Heeh. Intinya di 20 ya saya lepas. Nah, kalau ini kelebihannya di apa Mas? Ini kan secara warna kuping juga kan lentur panjang kan Mas. Sedemnya? Sedem. Nah ini nonongnya. Terus ekornya kan selalu tegak. Intinya aku senang dengan seninya. Ini. Nah ini kalau sudah seni masuknya di mana aja kalau nilainya? Ya kuping dapat kuping. Cuma Kuping ini ya? kan secara postur memang kurang Oh iya ya, ini lembut ya. lembut terus panjang. Lembut ini, lembut, halus ini. Kayak karpet ini. Kalau ininya, ini namanya apa ini? Dagu gitu. Dagu. Nah ini kan jarang ini yang kayak gini. Ya. Terus apa nonongnya? Nah Mas, kalau untuk masuk ke ruang kontes seni ini, apa yang butuh dirawat kalau ini? Ini secara postur aja Mas. Secara postur itu kurang jumbo. Secara postur aja. Buat kita kan memang niat utama itu breeding. Jadi diambil sisi baiknya, nanti ditemuin induk yang untuk melengkapi ini. Gitu kan. Induk istilah induk yang jumbo gitu. Jadi insya Allah nanti hasilnya akan membaik. Ini ya? Ya gitu. Oh. Karena emang ya nggak semudah itu Mas orang breeding, orang bikin seni langsung gitu, kecuali beli punya duit lah bisa. Beda ya? Beda. Kita kan sistemnya secara membuat secara dengan selalu belajar, memperbaiki kualitas etawa di Lampung. Ini berarti harus disilang hasilnya luar biasa ya. Silangan itu nggak ya bukan gampang. Nah, kalau ini Mas, ini kupingnya juga udah lemes ini. Ya, cuma masih kurang panjang Mas. Ini dapat posturnya jumbo ini. Ini Itu hasil ke anaknya itu Mas kalau ini. Ini Ya, itu anak-anak dari ini. Ini umur berapa Mas? 5 bulan jalan. Ini 5 bulan jalan. Dilepas Mas, umpamanya ini walaupun ini namanya siapa? Belum kasih nama. Hah? Belum tak kasih nama. Nah, kalau keistimewaan yang ini gimana ini? Aku seneng posturnya aja Mas. Posturnya apa ini? Ya calon jumbo insya Allah. Ini. Kalau ini calon jumbo. Pola warna ini kan enggak ini seragam serasi sama sebelah kanan kirinya. Kalau ininya apa kepalanya udah jadi yang di bagian mana? Ya ini udah lumayan sih Mas. Ini. Hasilnya ya. Ini hasil breedingan. Hasil breedingan. Berapa kali silang? Ya ini ketemu Satria Black keluarnya ini. Ini. Oh. Jadi masih satu generasi ya? Ini satu generasi dari kandang sini. Lah ini generasi keberapa ini? Ini bonus dari Aris Bor. Ini bor ini Mas. Mas dilepas nggak Mas? Nggak tahu lah Mas nanti dengan. Ya resiko ditayangkan kan kayak gini sih Mas. Iya kadang-kadang terus ada yang nanya. Ini umur berapa? Ada sekitar 3 bulan jalan, hampir 4 bulan ya Mas. Ini 6 juta Mas. Masih buat mainan anak. 6,5 juta. Gimana ini? Ini kalau secara, nah ini nih pemirsa nih, silahkan dilihat. Mau dinilai
lebihnya di mana, kurangnya di mana bisa lihat sendiri kalau ini. Ada berapa Mas koleksi bur Mas? Itu kandang sana masih dikit Mas, cuma satu induk sama. Coba lihat ke sana. Yang saya pengen habiskan yang ini dulu. Ini 1, 2. Nah ini anaknya berapa? Oh ini anaknya 2. 2 ekor standaran cuma. Ini. Standaran ya. Kalau indukannya dilepas berapa? Ya sistem kalau istilah seperti ini kalau anak ya kayaknya kisaran 7 jutaan ya. Ini bawa anak. Ini. Anaknya jantan dan Jantan betina. betina. Nih. Kalau yang ini loh anaknya berapa ini? Ini anaknya ini udah agak lumayan. Oh ini. Nah ini anak dari pejantan ini Mas Satria Wijaya. Ini Masih doro kok 1 kali beranak. oh, ini masih dere. Berarti anak pertama kali ini ya. Pertama. Oh, udah beranak semua ini. Ini anak 2. Nah, dari Satria Black. Ini. Ya, Ini kalau indukannya sudah standar atau seni? udah mulai masuk seni sih. Ini ya. Hasil ini udah berapa kali beranak? Ini 3 kali di sini, 3 kali ini. Anaknya kemana aja? Itu ada yang di ini Mas, tanggamus kemarin kakaknya ini. Nah, ini telinganya yang halus banget ini. Ini malah telinganya yang kurang, pasungnya oke, pasung, susunya bagus, aku senang. Ini nggak mau dipegang ya. Mau Ini anaknya umur berapa? anaknya umur sekitar 16 harian ini. Ini. Iya. Mas kalau ada yang minta anaknya untuk di breeding boleh nggak sepasang ini? Boleh Mas, memang kita jualan kok Mas kalau ada yang hibrid gitu ya. Yang Ini jantan betina. jantan betina. Oh, yang jantan dengan yang betina seumpamanya diambilkan dari apa? Beda induk. Itu harusnya kalau ngambil sepasang Mas. Harus beda induk ya? Ya kalau emang niat diketemuin nanti kalau Ha-ha. kalau beliau yang mau pemesan udah ada ya, jantan lainnya nggak masalah gitu kan, nanti kan nggak bakal ketemu ini gitu. Biar nggak rusak genetik gitu ya. Ya. Karena kan PE ini pasti ngomong recording kan. Pasti kalau PE pasti. Nah ini PE merah. Ini anaknya kemana aja ini? Ini ke Lampung Barat sama ke Metro itu Mas. Ini. Itu anaknya 3. Itu 3. Alhamdulillah. Waduh. Jantan berapa, betina berapa? Jantannya 2, betinanya 1. Jantannya 2, betinanya 1. Ini bukanya kemana ya? Ke dalam ya? Tak lihat sih. Ini anaknya yang dilepas apa dengan induknya yang dilepas ini? Kalau PE merah. Anaknya aja. Hah? Anaknya aja. Kalau indukannya dua-duanya PE merah gimana? Itu aja Mas, itu kalau itu memang kalau ini rencana tak ganti. Ini, itu. Yang Berapa mas? itu saya lepas 7. 7 juta. Ini ya. Ya biar orang tahu Ini bobot ada 80 nih mas. kisaran Mas. 80-an ya? Ini ada. Sudah berapa kali laktasi kalau ini? Ini 4 kali di sini. Ini ya. Oh masih cukup efektif ini ya. Masih Mas, masih. Ini jantan betina. Betina hamil. Ini betina hamil. Dere. Enggak Mas, udah laktasi 2 ini. Ini Cuma posturnya emang enggak. hamil berapa? Ini udah sekitar 1,5 bulan, berangkat ke 2 bulanan lah. Mas kalau ini ya, Ya. yang minta indukan mau di breeding tapi minta PE induk-indukan yang hamil bisa nggak sih? Ya kalau untuk saat ini Koleksi sini. susah Mas. Koleksi sini ya gimana ya, sementara ini induk aja masih agak kurang ya. Buat penambahan induk malah sayanya mau, cuma kalau dari anak-anaknya ya Boleh. insya Allah bisa. Kalau induknya 2 aja, boleh nggak mas? Nanti pesankan jantan, carikan jantan gitu. Nah ini kayak gini nih, postur jumboan. Ya kita carikan Mas, tetap bisa sih, tetap ada. Walaupun Bisa? bukan ini tetap ada. Bisa ya? Insya Allah tetap bisa. Coba mas yang ke sana mas. Mas, itu di belakang ada kandang koloni mas. Ya tuh bikin kemarin. Hah? Bikin kemarin. Ngapa kandang individu kurang puas mas? Ya buat persiapan nanti anak-anaknya sih Mas rencananya. Hah? Buat persiapan nyapeh-nyapeh anak. Nyampe anak lah ini nih. Ini anaknya udah ada anaknya juga ini. Ini anaknya berapa? 3 juga. 2 ini sepasang. Ini. Oh ini diri bukan? Ini laktasi 2. Laktasi 2 kali. Ini diri. Ini diri udah punya anak. Nah, baru laktasi kemarin.
Waduh, semua udah koleksinya udah punya anak semua ini ya. Alhamdulillah Mas. Tapi ya nggak sebentar sih nunggu. Sabar. Hah? Sabar makannya ngarit ya nggak waktu sebentar. Berapa duit ini kalau dikalkulasi Mas? Anaknya? Belum berpikir ke situ Mas. Hah? Kita masih fokus merawat anak-anaknya saya supaya sehat. Belum ngira-ngira malah. Layaknya kalau dibeli umur berapa bulan? Biasanya kecuali yang nekat, biasanya ya tetap lepas sapi, udah mandiri, makan, udah nggak nyusu gitu biasanya rata-rata. Standarnya umur harga berapa? Kalau umur 3 sampai 4 bulan itu biasanya langsung pasang ya 5,5 6 juta. Kita kembali lihat prospeknya kambing cempe-cempe itu tadi. Ini udah punya anak, Mas. Perjalanan seperti ini nih, pahit getirnya itu berapa tahun sih Mas? Kalau breeding itu yang kita harus taruhlah anteng meneng sekitar 3 tahun tetap Mas, harus 3 tahun. Harus 3 tahun? Ya, jadi kita bisa benar-benar merasakan hasil. Dan jadi anak awalnya itu sudah bisa diseleksi yang mau buat induk mana, lainnya dijual. Sementara dia udah punya adik lagi. Kalau kita jual satu kan juga bisa buat bantu pakan. Gitu. Ya 3 tahun itulah kalau. 3 tahun. Jadi kalau pingin enak loh. Berarti kalau saya terburu-buru gitu kan, 1 tahun harus menghasilkan harus sekian dari 10 indukan belum siap ya? Belum. Kalau kadang anak dijual karena lakunya mahal. Kita repotnya nanti cari pencarian penambahan induk lagi, repot sendiri malah. Repot ya? Itu pasti terjadi. Ya. Selalu kayak gitu iya, ya? Selalu repot malah. Jadi memang kita di 3 tahun itu kalau menurut saya, karena kadang-kadang trik pembreeding peternak itu punya trik sendiri-sendiri. Pernah nggak Mas, ternak segini banyaknya diketawain temen apa tetangga apa gimana kok? Pernah nggak Mas? Ya namanya orang banyak ya kadang-kadang ya Mas ada yang nah, ini ada bur juga ngasih pakannya ketemu atau tidaknya gitu kan. Tapi yang selama ini aku alami kalau coret-coretan Mas ya nggak seberapa ada Mas. Untuk 1 bulan hasil berapa pakan berapa. Cuma kenyataannya aja ya selama ini masih bisa jalan, masih hidup gitu aja, terus nggak ketang 1-2 ekor ya kita bisa nambah dikit-dikit di kandang kita. Sejauh ini yang mendukung penuh Mas Holik breeding itu siapa Mas? Rasa. Hah? Rasa Mas. Rasa? Iya. Rasa gimana? Ya karena rasa yang tak rasakan itu ya alhamdulillah anak sekolah. Maka itu ya emang mutlak dari ini. Mutlak dari kambing? Iya. Mas Holik nggak punya ladang sawah gitu? Mas nggak garap. Hah? Punya. Serius Mas? Serius. Mengandalkan dari kambing aja cukup? Ya tapi kan kita kadang ini sambil ada sedikit sih jual beli, ada teman nggak ketang 100-200 dari situ tetap ada untung. Ini semuanya udah pada beranak. Kenapa ada Jawa Randu Mas? Nah ini sisaan kemarin kita kan besaran ada teman salah satu teman bos lah main di Jakarta sana. Ini sisaan kemarin sisa 21 ekor. Dibawa ke sini. Jadi ya agak sakit, agak capek lah istilahnya fisiknya. Tapi ini tetap dijual ya Mas? Ya tetap dijual Mas, nanti cuma kalau udah pulih, udah sehat gitu kan. Oh ini semua koloni. Habis berapa Mas semua Mas bikin kandang Mas? Kalau khususnya koloni ini kemarin 9 juta ini Mas. Koloni ininya? Kayu, tukang, ya semuanya lah. Udah jadi 9 juta. 9 juta, lebar berapa, panjang berapa? Ini 4,7 mau 5 ini sih bagi lokasi. Jadi 4,7 kali 8,5. Kali 8,5. Ini dari 0 sampai atas. Intinya siap pakai. Siap pakai. Habis biaya 9 juta. Ngapa Mas pilihannya ada koloni? Ya ini selain persiapan nanti untuk sapian-sapian etawa itu, ya kadang gini Mas, kan ada borongan satu kandang gitu kan, kita nggak bingung tempat lagi loh, taruh brus gitu kan, enak. Ya, enak koloni atau sekat-sekat Mas? Ya ada enaknya masing-masing. Kalau sekat-sekat enaknya apa? Lebih terjamin untuk indukan kalau sekat. Kalau koloni? Kalau koloni saya menilai kalau untuk indukan yang anaknya masih kecil atau yang masih bunting-bunting, ya ada bahayanya sih Mas, kadang tumburan, tandukan gitu. Menjaga itu aja. Cuma kalau sistemnya seperti ini, Jawa-Jawa Randu Lampung kayak gini ya, insya Allah dia kan fisiknya untuk etawa lah. Kalau untuk etawa secara kayak gini koloni ya kalau saya kurang.
Kalau etawa kurang, kalau Jawa Randu Masih kuat. berani karena fisiknya lebih kuat. Karena dia juga kadang ini loh, akur berteman gitu kan. Oh, kalau etawa jarang ya? Kadang jarang Mas, kadang satu induk sama yang lain tuh mesti tanduan. Terus yang ingat harga lah. Kadang rawatnya lebih susah, harganya lebih mahal. Kalau intinya hasilnya sia-sia kan. Ya sayang waktu itu kasihan juga. Kalau kelemahan di koloni apa Mas? Di individu, di sekat-sekat ini, kandang sekat kelemahannya. Ya, mungkin di biaya Mas, di biaya pembikinan kandang sama tempat. Biayanya lebih mahal, maksudnya lebih sedikit gitu. Cuma ya emang pembelajaran breeding yang bagus emang harus kayak gitu. Yang penting tempatnya nggak terlalu sempit, bisa gerak buat anak-anaknya gitu. Ini total dari ujung dari depan sampai belakang berapa meter Mas? Kalau mulai dari kandang ini dulu 23 tambah 8 berapa Mas ya? 23, 30. Iya sekitar 31, 32 apa ya? Sekitar itu. Kalau yang kandang ini. Duit ada berapa? Masuk. Buat kandang. 40 tambah 9 juta. Itu. Duit semua itu. Ngutang. duit lah masih alhamdulillah tukang semua udah terbayar kok. Dan ada yang nagih lagi udah terbayar. Makanya kita belum bisa ngisi full ya, pelan-pelan Mas namanya. Memang harus santai lah, nikmati yang ada dulu, nanti pengembangan rencananya memang dari anak-anak kita sendiri. Aduh, ini semuanya Jawa Randu ya? Ya Ini campur Mas. campur. Jawa Randu. Lah ini ada indukan. Ini ada indukan anak. Ini Jawa Randu indukan dengan anak berapa? Anaknya satu pasang juga. Ini mencoba persilangan dengan itu Satria Wijaya. Ini? Nah ini contoh keluar kupingnya kan udah lumayan lebar. Iya ya. Berapa Mas kayak gini Mas? Ya, dengan anak? Kalau harga jualnya? Ya ini sekitar 4 juta, 4,5 Mas. Ini? Tinggal lihat. Dengan anak? Dengan anak itu, dengan anak. Berarti boleh ini kalau diminta untuk di breeding? Enggak lah, kalau diminta. Hah? Enggak belum dulu. Dibayar dulu lah. Enggak lah. Hah? Enggak lah. Lah kenapa? Lah segini banyaknya loh Mas. Ya siapa tahu kan dapat itu, Mas, kan oleh-oleh gitu. Apa ya? Udah saya bilang. Saya ini enggak ada pemasukan lain lah Mas intinya. Emang makanya pengen selalu menekuni dan selalu belajar, ngajak teman ayo belajar bareng untuk breeding. Supaya aku mikirnya supaya ketemu dengan kerja di belakang rumah aja, ketemu buat biaya hidup gitu. Nah Mas, seumpamanya ini saya dipilihkan, ada pemesan nanti yang tertarik ya, minta Jawa Randu jumbuan tapi tolong dikawinkan dengan etawa di sini gitu kan, bisa nggak sih nanti waktu dikirim walaupun nggak hamil tapi sudah dikawinkan gitu positif? Ya, kalau jaminan hamil 100% kan nggak ada yang bisa jamin Mas. Cuma posisi birahi kita kawinkan ya nggak masalah, itu kan cuma masalahnya waktu dan tempat. Tetap ada rundingan di belakang lah nanti. Selain harga deal, biasanya ya nggak ketang berapa bantu pakan gitu Mas pembeli ya. Ada yang begitu memang ada juga. Yang penting kita saling percaya aja, tapi kadang sampai ada yang 2 bulan kok Mas, pernah ada. Tapi kan karena dipilihkan. Iya. Mas, ini alamat mana sih Mas? Di sini tepatnya Serikatan Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Dusunnya? Ya, dusun berapa? RT berapa? RW? Sini RT sekarang 7. RT sekarang 7 ya. Tapi semua orang Serikatan tahu Mas Holik ya? Insya Allah tahu, insya Allah. Kalau nomor telepon? Nomor telepon masih di 085 0853 8285 448. Bisa ya Mas ya? Cariin 20 30 tapi sudah dikawinkan dengan etawa di sini ya. Kalau asal pas ada tempat, insya Allah bisa Mas. Saya saling percaya. Ini kalau tempat minum di mana Mas? Breeding saya nggak pernah kasih minum Mas. Kadang pas siang hari nggak mesti, tapi kalau pas terik gitu ya kasih satu-satu. Oh tetap di ini nggak digantungin nggak ya? Nah, cuma hari-hari yang biasa itu jarang ngasih minum kok Mas. Sore hari kita kan kasih komboran ini. Komboran itu kan udah kandungan airnya udah hampir 50%-nya lebih. Comboran apa aja bahannya? Saya menu utama itu tetap onggok. Terus? Onggok. Terus kopra, pakai SBM dikit lah, buat nutrisi, polar, bungkil. Kalau onggoknya 1 bak itu berapa?
comboran. Kalau kilo sekitar 25 kilo ongkok 1,5 ini bungkil. Lainnya cuma buat taruhlah sekiloan lah. Lainnya. Oh, kalau selain itu apa makanan harian di sini? Utamanya daun singkong, Mas. Daun Pagi, singkong. siang, malam nanti daun singkong. Diselangi tengah-tengah sore ini nanti ya komboran. Oh, sambil gitu. minum ya. Daun 4 singkongnya kali. silase atau segar? Silase. Silase ya. Cuma pas kadang ada ngerumput, pas kober ngerumput ya ijuan seger gitu. Nah, ini Mas Oli kan ahli breeding. Silase comboran kayak gitu untuk disusu gimana? Bagus. Hah? Saya pernah mencoba pakan jadi aduan, Mas, fermentasi kita aduk satukan. Saya lihat memang kurang seger. Oh, Tetap bagus ada komboran nggak ketang 1 kali. Dalam komboran itu kan kita masukin menu apa saja bisa dan mudah termakan, Mas, seperti mineral, tempat atau yang sering pakai tetes. Intinya apa aja mudah terkonsumsi untuk induk-induk kita. cepet ya produksinya ya. Istilahnya sambil minum makan juga itu dia. Oh, gitu. Oke. Terima kasih Mas Oleg ya. Siap, Mas, sama-sama.